Kemudian selanjutnya ada di bagian recent apps ya, itu berubah juga secara animasi, tampilan juga berubah ya teman-teman. Kalian bisa lihat, misalnya kita masuk di telepon dulu, kita buka ya, kita buka beberapa tuh, misalnya apalagi ya, YouTube, kita buka dulu. Nah itu kan otomatis udah ada recent apps di belakang. Tambah lagi deh. Nah kalau kalian pencet yang ini, itu masuk di recent apps ya, seperti ini. Nah ini tampilannya baru seperti ini tuh. Tapi susunannya itu masih sama dengan kemarin, seperti ini ke belakang. Tapi yang kemarin itu nggak bertumpuk, tapi kegeser. Kalau misalnya kalian geser seperti ini, nah, yang dari sisi kiri itu bergeser ke kanan, tapi ini kayak bertumpuk ke belakang gitu. Jadi yang paling atas kalau kalian geser itu kegeser seperti ini, dan yang di bawah itu naik muncul ke bagian atas lagi teman-teman, kayak gitu. Itu tampilan barunya ya, tapi secara animasi juga berubah nih. Kalau kalian lihat, kalian perhatikan ya, saya masuk di recent apps tuh, ada animasi di bagian belakangnya gitu teman-teman. Tuh animasinya bisa dibilang baru nih, tapi enggak yang segar-segar amat, tapi overall berubah dari di One UI 6. Nah, ini kalian bisa tutup satu-satu seperti iPhone ya. Itu di iPhone kan tutup satu-satu seperti ini. Tapi kalian bisa juga langsung close up seperti ini. Nih, kalian pencet aja close up dan itu akan menutup semua aplikasi tag tuh. Seperti itu di bagian recent apps-nya teman-teman. Berubah. Kemudian selanjutnya ini sesi paling panjang menurut gua, yaitu all apps checks, yaitu kita mengecek semua aplikasi di One UI 7. Kita mulai dari ya mungkin di telepon dulu ya. Secara di telepon ini nggak ada berubah ya, masih sama seperti kemarin ya, seperti ini. Kemudian di bagian musik ini ya masih sama ya, masih nggak ada yang berubah. Kalau misalnya seperti ini masih sama. Kemudian di galeri, ini masih mirip-mirip, tapi saya melihat ada yang berubah di logo sini. Logo album, logo story itu berubah. Saya lihat ya. Di bagian menu sini tuh nggak ada yang berubah. Settings juga ya masih sama-sama aja dibanding yang kemarin. Oke, di bagian ini ya, di bagian story ini berubah tampilannya. Kalian cek aja sendiri kalau kalian sudah update. Kemudian yang paling banyak berubah juga ada di bagian kamera. Ya, ini bagian kamera. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, perubahan yang banyak itu ada di bagian sini. Itu berubah dari One UI 6 itu kan ada berbaris di atas sini. Sebenarnya ini masih ada yang berbaris di atas, tapi di bagian flashnya sama 12 mega resolusinya, ada live fotonya juga, ada filter, sama ada mukanya gini. Kayak kalian mau atur muka kalian itu semulus apa. Sisanya tuh berada di bawah seperti ini, tapi ini kayak lebih rapi kelihatannya teman-teman, lebih rapi. Kemudian untuk di sini tuh nggak ada yang berubah, sama seperti kemarin. Kita masuk ke more, tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang kurang. Mungkin hanya sedikit perubahan kotaknya ini ada di bagian tengah sini. Nyala lagi. Tapi sekarang itu kotaknya turun ke sini teman-teman. Zoomnya ini berubah, nih ada yang 0,5. Kemarin itu cuman 0,512, tapi ini udah ada 4 tambahan. Jadi kita udah nggak siksa ngegeser. Tapi intinya ini lebih clean dibanding kemarin itu, karena ada beberapa di bagian atas sini yang berantakan teman-teman. Ini sudah agak mendingan karena dipindah ke bagian sini untuk pengaturannya. Itu ada pengaturan di sini. Kalian bisa otak-atik juga di bagian dalam sini. Saya rasa ini masih sama dengan kemarin. Gak ada yang berubah banget. Ini fitur baru di One UI 7. Kalau di kemarin itu di One UI 6 itu nggak ada audio playback, dimana kalau kalian mutar musik, kalian merekam video, otomatis musiknya akan mati. Tetapi kalau di One UI 7 kalian putar musik, kemudian kalian ngerekam video, itu musiknya tetap masuk di frame video kalian. Selanjutnya itu shooting to
landscape ini sama aja ya, nggak ada yang berubah. Setting methods, preparation feedback ya udah gitu, nggak ada yang show snap, ayo ya oke. Nggak ada yang berubah lagi di kamera. My files ini berubah juga. Saya rasa yang berubah di sini, sepertinya yang berubah di sini tuh ada di bagian kotak-kotak ini, lebih tegas kotaknya. Ini itu yang saya lihat ya. Kemudian di bagian ini juga sudah pasti berubah, dimana kemarin saya rasa itu tidak ada keterangan bergibian-gibiannya gini teman-teman, cuman ada tulisan internal storage doang. Tapi di sini sudah ada keterangan berapa GB yang kita pakai dan berapa GB yang masih kosong, ditambah ada kayak kapsulnya gitu dan ada barnya gitu. Misalnya 128,6 GB itu sampai di sini teman-teman barnya. Kemudian untuk SIM card juga sama sebenarnya sih, cuman saya nggak install kartu memori ya, saya tidak pakai. Kemudian di sini ada titik 3 dan ada titik merah, itu ada baru di sini. Kita cari apa yang baru. Obat file ini mau diupdate di Galaxy Store. Oke, itu aman ya. Selainnya ini masih sama aja sih. Kalender ini saya lihat tampilannya juga sedikit berubah dibanding di One UI 6. Kita cepetin aja di bagian sininya ya. Untuk di bagian jam juga saya pikir ini agak berubah juga di bagian ininya. Kemudian di bagian apa lagi ya, kontak sama aja. Di bagian voice recorder ini oke, ini berubah juga tampilannya. Oke. Yang terakhir itu yang mungkin pembahasan aplikasi yang agak lama itu di bagian pengaturan teman-teman. Kita masuk di bagian pengaturan. Kalau kita pencet yang bagian tanda cari ini, itu ada beberapa topik yang kalian bisa cari atau semacam kayak dibantu untuk kalian cari apa. Nah, ini ada topik, beberapa topik yang mungkin ada di sana. Kemudian lanjut di bagian di sini itu fotonya itu berubah. Saya lihat ya. Dimana sebelumnya itu fotonya ini yang bulat ini ada di bagian dalam sini, di bagian dalam kolom ini. Tapi di sini itu fotonya tuh kayak naik melewati bagian kotaknya. Ini entah bug atau memang di twist seperti ini, saya tidak tahu. Intinya ini berubah. Kalau di bagian connection ini ya sama aja dengan kemarin, saya sudah cek-cek juga sebenarnya. Di sini juga ini yang baru, storage share. Oh, jadi kalian bisa mirroring gitu ke TV atau tablet mungkin juga, sama laptop juga. Jadi pas di mirroring kalian storage kalian itu bisa diakses di sana teman-teman. Sejauh itu ya pengetahuanku, koreksi kalau salah. Kemudian selanjutnya itu nggak ada yang berubah lagi. Mood and routine sama aja. Ini soundnya itu apa yang baru itu, saya pikir ya di sini nggak ada yang berubah juga. Kemudian status bar ini di sini ada show battery percentage, jadi persentase baterainya itu bisa dimatikan. Jadi waduh, lebih clean gitu. Sebenarnya kalau ada di One UI 6 itu saya sebenarnya memilih untuk mematikan persentasenya, tidak menampilkan ya. Coba kita lihat apakah tampilannya malah kayak kurang gitu ya kalau kita matikan. Kalau kita matikan itu ada kayak outline-nya itu ada di bagian luarnya itu, bagian kapsul itu ada outline warna abu. Tuh, kalian bisa lihat ada outline warna abu. Tapi kalau aktif itu outline-nya itu hilang. Tapi itu preferensi kalian. Kalian mau aktifkan ya, lebih senang yang mana lihatnya, aktif atau tidak aktif. Kemudian masuk di bagian display. Untuk di sini bagian atas ada dark mode gitu. Kemudian kita masuk di settings. Ini kalian bisa atur dark mode-nya. Notification bar, circle to search di sini juga. Ini wajib diaktifkan circle to search-nya juga teman-teman. Oke, setelah itu kita review cepat aja. Battery ya harusnya ini sama aja dengan kemarin. Ini baru di One UI 7. Kemarin nggak ada. Dim the screen when battery is below 5%. Jadi kalau misalnya baterai kalian sisa 5%, itu layar kalian itu otomatis diredup, kayak diredupkan gitu untuk menghemat baterainya teman-teman. Selanjutnya ada wallpaper and style. Ya sudah kita cek tadi.
ini ada color paletnya. Kita coba aktifkan apakah ada yang baru. Oke, ini baru untuk apply paletnya di aplikasi ya, di icon gitu. Sebelumnya itu kan cuman warna ini doang, ini, tapi ini sudah bisa di twist ke aplikasinya. Coba kita aktifkan ya, kita apply dulu, kita apply, otomatis warnanya itu warna kuning semua aplikasinya, sama yang bagian ini itu kuning semua tuh, berubah. Coba kita lihat, aneh nggak sih? Kayaknya aneh sih, karena ada beberapa yang belum bisa di palet nih. Aplikasi sistem ini sudah berubah, tapi yang bagian ini tuh kan kayak jomplang gitu. Ini kalian bisa otak-atik sendiri. Kita lanjut di lock screen and AOD. Di sini ada fitur baru yang nobar tadi. Kalian bisa pencet nobarnya. Nih, nobarnya itu ada di bagian sini kalau layarnya terkunci. Tapi di A55 itu ada di sini. Karena di bagian sini tuh ada fingerprint. Jadi nobarnya itu di sini. Nah, di sini tuh kalian bisa aktifin untuk sports from Google, media player, maps. Kemudian di bawah sini ada Google. Sepertinya berubah untuk tampilannya, tapi secara tampilan saja. Untuk informasinya sama-sama aja. Ini tampilannya lebih dikotak-kotakkan gini lagi, lebih fresh kelihatannya. Untuk advanced feature ini, game booster settings ini sepertinya ada baru ya. Sepertinya kemarin itu belum ada game booster. Jadi ini fitur baru juga di Samsung A55 itu game booster. Kalian bisa atur di sini performance, balance, battery saver, tapi ini sudah terpilih untuk balance. Dan saya memilih balance karena kalau performa ya mungkin performanya bagus, tapi otomatis itu akan membuat baterai kalian akan cepat boros dan suhu HP kalian cepat naik. Kemudian di sini kalian bisa custom untuk semua gamenya itu per individu gitu. Kemudian gaming motion smoothness ya ada 120 Hz, ada 60 ya, kalian pilih 120 Hz aja supaya lebih mulus lagi animasinya. Kemudian di sini yang baru juga nih, katanya ada Galaxy Avatar. Ini gimana maksudnya? Ini baru Galaxy Avatar. Oke, di sini ada Avatar stiker. Ini baru juga ya. Ini Avatar kamera ya, kalian bisa muncul mukanya. Kalian bisa otak-atik sendiri. Ini intinya fitur baru. Ini fitur baru juga kayaknya dual messenger. Jadi kalian bisa membuat WhatsApp kalian menjadi 2 akun gitu ya mungkin ya. Mungkin aplikasinya menjadi 2 gitu. Kemudian di sini ada accessibility plus notification, kamera plus notification. Ini baru saya tahu karena kemarin itu saya cari aturan ini tapi nggak ketemu. Sekarang baru dilihat, baru muncul. Kemudian screen plus notification. Nah, kalau misalnya ada notifikasi, ini layarnya yang menyala. Kemudian ada time to take action. Untuk di sini tuh kalau kalian pilih 10 detik itu 10 detik baru hilang. Tuh lama kan? Tuh lama. Kalau 2 menit ini bakalan lama nih. Animasi volumenya baru hilang. Tapi kita pilih default aja jadi cepat hilang. Oke, mungkin segitu aja dulu video yang sempat saya bikin, yang sempat saya buat review brutal. Kita otak-atik brutal One UI 7 di Galaxy A55. Ya mungkin Galaxy A35 juga mirip-mirip sama ini ya. Sorry banget saya melupakan sesuatu. Satu fitur saya melupakan, sorry. Itu ada di galeri. Nah, ini foto saya waktu kecil. Kalau misalnya kita masuk di edit, kita masuk di sini. Ini di sini tuh ada tanda plus di bagian sini. Kalau kalian pilih tanda plus ini, otomatis kalian bisa mengambil sebuah filter di foto yang lain untuk ditampilkan untuk dipakai di foto ini, teman-teman. Kemudian kita geser ke sini. Ini namanya breeze. Nah, di sini ada tampilan baru untuk mengatur ini color temperature, strange, contrast, saturation. Kalian bisa atur nih. Sebelumnya ini tuh adalah filter tetap, tidak bisa diubah-ubah untuk warnanya gitu, teman-teman. Tapi sekarang ini sudah bisa diubah nih, di breeze, fulls, kristal, silver, chill, glow, ada amber, ada sunbeam,
ada banyak nih yang bisa ditwist, banyak yang bisa dirubah, tapi nggak semua sih. Sunbeam ini sampai di sini nih, sejauh ini yang masih bisa dirubah semuanya nih. Tapi setelahnya itu di shadow ini cuman bisa dirubah 3 doang. Ini yang 2 ini color temperature sama saturation nggak bisa dirubah. Kemudian di sini tuh sama nih ini filter yang saya download. Nah, sama pada saat kalian masuk ke kamera itu juga sama. Di bagian filter ini itu langsung kalian bisa otak-atik juga nih filternya yang kayak tadi. Tuh, sama. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah kita otak-atik semua. Jadi mungkin sampai sini aja, ini videonya mungkin panjang banget karena kita review brutal. Segini aja dulu video yang kita buat untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.